Gue suka banget sama series Free Rent. Lu pada lihat akun YouTube gue, channel gue itu banyak ngomongin Free Rent. Gue mah reader yang penasaran pada saat adaptasi ini anime diumumkan itu hasilnya bakal kayak gimana. Pendeknya, ini adalah adaptasi anime 10 dari 10 buat gue pribadi. Masterpiece dan all-timer anime adaptation dari manga. Tapi bang, Free Rent ngantuk bang buat gue nih, gimana nih dong? Nah, nggak apa-apa, suka-suka lu mau nganggep ini anime ngantuk atau apa, terserah, ini subjektif selera gitu loh. Lu kalau nggak suka sama opini gue yang ngasih rating 10 dari 10 buat Free Rent, ya lu cari orang yang review Free Rent yang kontra pendapatnya sama gue, silahkan sana. Dan itu nggak bakal ngubah opini gue, ngubah review gue kalau Free Rent adalah anime 10 dari 10, anime yang sempurna buat gue. Di saat gue mencari anime fantasi, ekspektasi gue most of the time ya kayak Free Rent, explore dan adventure kemana-mana. Ada pertarungan sihir, pertarungan magic gitu, ada monsternya. Ini emang bare minimum banget buat cerita fantasi, tapi presentasinya bagus, jadi ya tetap enjoyable. Dengan pacing cerita yang dominan lambat, dengan pembawaannya yang lumayan santai, mungkin emang terlihat gak ada tujuan jelas kemana arah ceritanya. Karena ya gimana ya, emang settingnya juga beyond journey and after the end. Raja Demon udah dikalahkan dan dunia kurang lebih udah di saat damai, dan demon yang ada juga di dunia Free Rent itu tinggal sisaan doang, bawahan Raja Demon. Tapi cerita itu tetap punya tujuan utama, yaitu ke surga buat bisa bertemu dengan Himmel, manusia yang bertualang bersama Free Rent, dan dia tuh udah meninggal, semacam teman dekat lah, apalah mungkin ya couple, apa tuh namanya itu apa sih, angst couple lah istilahnya. Dia pengen bertemu kembali dengan jiwa Himmel karena merasa menyesal dia nggak mengapresiasi waktu yang dia punya bersama Himmel pas masih hidup. Karena Himmel sebagai manusia umurnya itu pendek banget dibandingkan Free Rent sebagai elf. Mungkin cerita Free Rent aspek utama itu tadi bakal lebih ngena buat lo pada yang pernah merasakan kehilangan seseorang yang penting di hidup lo. Mungkin lo kayak ada penyesalan gitu, kurang menghabiskan quality time bareng orang tersebut yang udah hilang, dan lo ya kurang mengapresiasi hal tersebut, dan sekarang ya menyesal. Tapi mungkin ya kasarnya cerita ini bagi gue pesan utamanya yang diangkat itu, walaupun lu punya penyesalan tersebut, ya itu nggak apa-apa gitu loh. Lu bisa mengapresiasi kembali, mengenang kembali kenangan yang udah lu laluin bersama orang tersebut, dan kenangan indah tersebut nggak bakal hilang selamanya. Jadi lu berusaha mengapresiasi hal tersebut, dan ini yang gue tangkap dari cerita Free Rent. Di satu sisi kadang ceritanya itu shift ke arah yang lebih action gitu, action fantasi, adu sihir, clown monster atau apalah. Di animenya ada dua arc yang dominannya tuh action glot-glot gitu, dengan arc Aura the Guillotine sama arc Ujian Mage. Walaupun dua arc tersebut fokus ke action, tetap nggak berubah banyak formula ceritanya. Hitungannya pace-nya bagi gue masih lambat walaupun banyak actionnya. Misalnya ada scene flashback gitu yang ngejelasin masa lalu yang dialami karakter tersebut. Mungkin pacingnya kerasa cepat aja karena ada scene action flashy-nya gitu, jadi kerasa cepat, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi nggak cepet-cepet amat gitu loh, tetap lambat. Overall memposisikan diri sebagai netral gitu loh. Ada orang yang prefer cerita itu fokus ke dialog banyak bacotnya, tapi di satu sisi ada orang yang prefer kalau misalnya action fantasi. Cuman buat gue pribadi, ini Free Rent itu berusaha ngebalance, nyimbangin kedua hal tersebut, baik pas bagian lambat yang banyak bacotnya itu ataupun action flashy jadi ceritanya. Karena gimana pun juga kalau cerita fantasi kayak Free Rent gak ada adu sihir, gak ada action magicnya, itu bagi gue aneh. Tapi di satu sisi kalau kebanyakan action flashy gelut-gelut magicnya itu esensi after the endnya ntar ketinggalan gitu loh, beyond journey-nya esensinya ketinggalan. Dan buat gue ya itu tadi, series ini berusaha nyimbangin kedua elemen tersebut. Apakah gue ngantuk? Jujur gue gak ngantuk sama sekali ngikutin ini series, mau pas baca manganya dulu ataupun nonton anime gue suka banget gue, dan ceritanya seru. Semua itu bagi gue tergantung arc-nya fokus apaan, mau arc fokusnya yang banyak dialog ataupun arc yang fokusnya action itu ya terserah yang buatnya. Tapi gue ngerasa ya tetap balance dua hal tersebut, dan ya ujungnya gue suka banget. Sebenarnya dipikir-pikir lagi ya, kalau misalnya dunia Free Rent itu dasarnya itu ya basic fantasy world, gak ada hal yang bikin world building. Dunia Free Rent itu berbeda banget dari kebanyakan fantasi yang ada di luar sana. Isinya ada sihir lah, ada demon lah, ada naga, ada monster lainnya, basic banget. Dunia sama teknologi yang ada di dalamnya juga ala-ala abad pertengahan. Ya walaupun basic dan mungkin bisa dibilang lumayan generic dunianya, sebenarnya itu bukan yang buruk. Kalau misalnya formula basic itu bekerja baik gitu loh
buat cerita yang dibutuhkan ya udah gak apa-apa gitu loh, karena yang penting presentasinya ngena atau enggak. Dan bagi gue dunia freelance presentasinya ngena aja. Buat gue juga dunia freelance dengan world building itu seru banget buat diikutin dan menarik lah buat gue pribadi. Penangkapan gue, freelance ini world buildingnya berfokus sama 3 era berbeda. Era pertama itu era Flamey, seorang mage manusia yang menaruh pondasi dunia sihir buat umat manusia. Terus era kedua, era petualangan Heroes Party mengalahkan Raja Demon. Dan era ketiga, era perdamaian pasca Himmel mengalahkan Raja Demon bersama Heroes Party. Ketiga era tersebut world buildingnya itu dipresentasikan melalui perspektif freelance yang mengalami semuanya secara langsung. Dan kita juga sebagai penonton, sebagai audiens itu melihat perkembangan dunia, melihat world buildingnya juga dari perspektif freelance dominannya. Contohnya pas freelance dulu di era Heroes Party, kesusahan lawan Zehir Soltrak ciptaan Qual, dan mereka itu harus nyegel sequel. Tapi pas era perdamaian sihir manusia itu udah maju banget, karena kan penelitian yang dilakukan oleh mage umat manusia. Dan Zoltrak itu sekarang di era ini bukan sihir yang kuat banget, tapi jadi sihir basic biasa. Dan Fern bisa ngalahin Qual dengan gampang banget rasanya. Dan itu tadi cuma satu contoh presentasi yang ada di cerita itu yang gue maksud gitu, masih banyak lagi. Di gue juga apa ya, feeling dunia freelance gitu loh, most of the time kerasa kayak apa ya, lu kalau main game open world itu main quest, main storyline-nya udah tamat sih, saya itu cuma side quest doang. Dan itu kerasa karena era yang dominan yang ditunjukkan ceritanya itu Raja Demon udah dikalahkan, dan jadinya emang sesuai sama esensi After the End Beyond Journey End ya. Ini ada hubungannya ya sama cerita itu juga tadi di poin gue sebelumnya. Kadang lu explore ke suatu desa ngerjain hal yang gak penting-penting amat, dengan rewardnya juga ya aneh gitu loh kalau lu pikir. Makanya ceritanya juga kerasa lambat dan santai. Tapi di satu sisi juga kalau lu main game, main quest ya udah tamat, ada tetap tuh ada set mission, side quest yang seru banget, kayak ngalahin anak buah raja yang udah lu kalahkan gitu. Ujungnya ya emang gini, vibes dari cerita freelance sama dunia yang gue rasain ya itu kayak main game open world dengan cerita utama yang udah tamat dan lu tinggal kelarin side quest doang. Ngomongin karakter, bagi gua overall karakter yang ada di freelance itu bagus semua. Dari segi backstory, kepribadian, dan hal lainnya itu mantep, gak ada minusnya. Pembagian screen time karakter juga ya lumayan. Mau karakter utama atau sampingan, bagi gua ya oke-oke aja gitu, bagus semuanya. Kenapa begitu? Karena ya daya tarik utama freelance ini selain apa dunia sama ceritanya, bagi gua harus punya karakter yang bagus. Lu punya freelance elf yang berusaha memahami perasaan manusia karena penyesalannya di masa lalu, dan hal tersebut lah yang menjadi motivasi utamanya buat bertualang di ceritanya bersama anak-anaknya. Atau Himmel, seorang pahlawan sejati yang bagi gue salah satu karakter terkeren di series ini. Bahkan Yubel, karakter sampingan cegil favorit gue di series ini juga fun banget sumpah. Kok ya itu tadi, karakternya bagi gue ya bagus semua, enjoyable. Bahkan di mana aja gitu loh, sebagai antagonis di series ini juga punya kepribadiannya yang menarik banget sumpah, yang keren banget buat gue pribadi. Kepribadian apa tuh, pure evilnya itu keren banget. Buat gue ya hubungan antar karakter di series freelance itu bagi gue fun banget buat ikutin. Interaksi antar karakter itu, chemistry itu lucu banget sumpah. Hubungan antar karakter itu lo bisa aja ngeliat dari grup ataupun dari duo gitu loh yang interaksi. Pokoknya tergantung lah banyak kan interaksi kayak gimana bentukannya dalam cerita. Kalau lu lihat grup utama ya, grupnya freelance isinya freelance, Stark sama Fern, terus juga ada Heroes Party, dan banyak tuh kelompok baru yang lain pas di Arc Ujian itu interaksinya kayak gimana, lu lihat aja semua itu fun banget. Gampangan ya interaksi antar karakter itu saling melengkapi satu sama lain, yang ngebikin interaksi antar karakter itu bagus dan menarik. Mungkin contohnya ya couple Fern sama Stark gitu loh, yang interaksi itu lucu banget, gemesin semua banget. Apalagi tuh pas berantem terus kudu dipisahin sama Frieren. Atau ya mungkin ya couple gak bener gue yang lainnya itu Lan sama Yubel itu yang gemesin. Terus gini, karena gue kelamaan di internet atau bisa dibilang daring chronically online, gue nemu kritik yang mungkin ya lumayan banyak. Gue nggak tahu ini lumayan banyak segimana, tapi kayaknya Asbun atau apa, lo tahu-tahu cari tahu sendiri ya. Kritik terbesar utama nih buat karakter di Freelance itu adalah karakter Freelance itu ekspresinya flat gitu loh, kayak emotionless. Tapi gini ya, justifikasi gue nih buat hal tersebut adalah di saat ada momen penting, momen serius, momen lucu atau apapun itu yang menunjukkan ekspresi karakter, itu ekspresi karakter itu ngena banget. Entah pas buat momen komedi itu lucu banget, entah buat pas momen serius itu ngena banget. Emang ekspresinya tuh nggak selalu terlihat dari raut mukanya, tapi kadang juga ditunjukkan dari gestur-gestur kecil yang ada pada ceritanya. Dan cara karakter Freelance itu mengekspresikan dirinya pun menyesuaikan sama kepribadian mereka masing-masing. Gimana kayaknya siapa ya karakter di series Freelance itu kebanyakan karakter yang cool gitu. Siapa sih bahasa wibunya itu, Kudere itu loh, gue nggak tahu lah
Tetap sih gue nggak bisa deny kalau misalnya banyak yang kerasa karakter Frieren, kerasa ekspresi ya gitu-gitu aja. Dan kalau lu nggak suka sama hal itu ya wajar-wajar aja buat gue. Tapi buat gue yang suka gitu loh sama cast ya bagi gue tetap enjoyable, gue tetap suka aja gitu loh. Dan terlebih lagi poin terkuatnya pada saat mereka menunjukkan ekspresi gitu, ekspresi mereka ngena banget, mau pas di situasi komedi yang ringan lucu-lucu gitu ataupun situasi serius itu mantep. Sebenarnya art style-nya ya gue suka gitu loh, suka banget, dan gak ada penjelasan yang detail banget loh. Pokok art style di anime bagi gue nge-upgrade banget apa yang udah ada di manga dan menjadi cocok buat medium animasi. Udah gitu, simpelnya gitu. Bahasan art style ini enaknya gue bagi dari desain karakter. Jadi gue bahas pertama dulu tentang desain karakter. Desain karakter ya sebenarnya gue suka-suka aja gitu loh. Terlebih lagi tiap desain karakter itu sesuai sama kepribadian yang dimiliki tiap karakter gitu. Jadi kayak saling nyambung. Asal ngomongin desain monster ya gitu loh, kayak naga ataupun demon yang bentukannya gak kayak manusia itu keren banget. Dan gue suka ngomongin art style, gue mau bahas background gitu atau lingkungan atau apa, lu kayak gambar apa alamnya, gedungnya atau apalah, bagi gue ya bagus. Feel dunia fantasi itu beneran kerasa tiap kali Frieren explore ke daerah baru, ketemu orang baru dan hal lain itu lingkungannya keren banget. Misalnya itu lagi dalam gedung apalah, gambaran interior gedungnya, terus pasin Frieren naik ke menara buat mekarin bunga lah atau apalah, itu keren banget. Ya gue nggak tahu sih mau jelasin detail lebih lanjut gimana gitu loh buat art style ini, entah dari sisi karakter desain atau lingkungan ya, karena ya udah emang bagus banget dan gue suka gitu loh, emang bagus. Jujur ya, animasi Frieren itu animasinya bagus banget sumpah. Animasinya spektakuler, puncak animasi, puncak anime, puncak sinema, puncak fiksi, semuanya gue nggak tahu. Pokok animasi Frieren itu bagus banget. Animasi Frieren ini arguably ya masuk ke all timer TV anime gitu loh buat kualitas animasi karena sebagus itu. Gue tahu orang-orang rame ngomongin Frieren tentang animasi itu pas bagian action, dan itu nggak salah karena emang animasi actionnya bagus banget. Mau animasi action yang pas First versus Lukner, Stark versus ini di bagian arc-nya Aura, ataupun pas arc ujian match itu animasi actionnya bagus banget. Tapi di satu sisi animasi Frieren juga bukan bagus di bagian action doang, di aspek slice of life yang lambat juga tetap bagus animasi Frieren. Kayak bagian Stark sama Fern yang animasinya joget-joget itu keren banget yang pas dansa itu. Terus juga pas Frieren sama Himal yang Frieren dipasangin cincin sama Himal itu animasinya keren banget. Gimana ya buat animasi ya, Frieren ini tim produksi, tim animator itu gak nahan diri gitu, gak ada kompromi sama sekali. Pokok mau bagian action, mau bagian drama, mau bagian apapun itu semuanya diusahakan buat all out, dan itu kelihatan dari 28 episode Frieren itu yang animasinya overall bagus banget. Juga gue sebenarnya mau review scoring, review soundtrack gitu loh. Cuma obviously gue nggak bakal play lagunya di sini karena musik copyright gitu-gitu atau apalah, tahu lalu pada YouTube-in. Gue cuma bisa ngomong singkat aja tentang scoring, tentang background music di anime ini. Bagi gue bagus banget. Musik yang dipilih di tiap scene Frieren itu bagi gue nge-enhance apa sih? Nge-enhance itu apa sih? Kayak gitu lah, ntar gue tambahin sendiri. Enhance itu apa? Suasana yang ada di scene tertentu di Frieren ini. Dan ya gue suka banget gitu loh. Kalau mau cari tahu tentang background musiknya, lo dengerin aja di platform streaming atau gimana. Pokoknya gue suka karena hal itu tadi, nge-enhance suasana yang ada di animenya. Momen yang berkesan buat gue di anime Frieren ini banyak gitu loh, mau pas apa tuh bagian dramanya ataupun pas bagian actionnya banyak banget. Jadi gue mau cerita aja gitu momen berkesan. Dan yang pertama yang mau gue omongin momen berkesan gue ini di bagian dramanya dulu. Momen berkesan pertama yang mau gue sorot adalah kematian Himmel. Ini momen berkesan banget karena ini adalah momen yang ada di episode 1 atau di manganya chapter 1. Dan kematian Himmel adalah pendorong petualangan Frieren untuk memahami perasaan manusia. Karena penyesalan, jujur pas baca manga ya gue tersentuh, tapi pas nonton anime ya gue terharu, gue nangis. Terus momen berkesan lainnya pas Frieren mencari bunga langka yang asalnya itu dari kampung halaman Himmel buat jadi hiasan di patung Himmel. Keren banget sih build up-nya dari awal sampai akhir buat gue pribadi. Dialog dan adegan flashback bareng Himmel sampai akhirnya Frieren nemu bunganya di atas menara yang terbengkalai. Belum lagi kena visual yang eye candy banget, animasinya itu keren banget pas Frieren nemu bunganya. Mantap. Momen favorit gue lainnya juga ada pas bagian pedang pahlawan itu. Kan katanya siapapun yang bisa mencabut
pedang tersebut dia adalah pahlawan terpilih, pahlawan sejati. Nah pas di flashback Himmel dia tuh nggak bisa nyabut pedang itu, tapi Himmel ya pede aja gitu, dia nggak butuh pedang gitu buat jadi pahlawan sejati, dan dia beneran ngalahin Raja Demon nggak pakai pedang itu. Jadi apa ya, Himmel nih ngalahin Raja Demon pakai pedang ecek-ecek, keren banget dia. Lagi pas di bagian akhir cerita tentang pedang itu, kalau nggak salah Stark itu iseng ngelirik gitu loh, mau nyoba nyabut pedang itu atau enggak. Di episode yang sama ada momen favorit gue lainnya, yaitu backstory Stark dengan desa yang dihancurkan, terus kakaknya yang sayang sama dia. Apalagi kan perayaan ultahnya itu dirayakan dengan makan steak hampur gede. Dia keinget pernah makan steak itu bersama kakaknya juga. Kayak steak gede itu kan buat mengapresiasi seorang yang dianggap warrior atas kerja kerasnya. Dan klimaks di bagian itu menyentuh banget sih, dan dia gue akuin gue rada nangis. Terus buat momen favorit gue yang lainnya, yaitu tentang momen kapal Frieren sama Himmel. Spesifiknya momennya gue masuk adalah pas bagian Frieren nyari cincin yang dikasih Himmel dulu. Pas Frieren naik terbang buat nyari cincinnya itu animasinya keren banget, apalagi kalau lu lihat rambutnya Frieren itu. Tapi yang ngebikin momen cincin itu tambah berkesan adalah dicampur dengan transisi flashback pas Himmel masang cincinnya di jari Frieren. Itu kayak lamaran, sumpah, lighting, animasi, mainan kameranya sumpah mantep. Belum lagi simbol bunga di cincinnya itu eternal love, cinta abadi. Ya mungkin ini momen favorit gue buat kapal Himmel sama Frieren sih sejauh ini di seriesnya secara keseluruhan sampai manganya juga. Terus yang ngomongin kapal-kapal lagi ya, saat itu gue ngomongin kapal Fern sama Stark. Gue suka banget pas Stark sama Fern harus berdansa bareng. Mereka berdua kepaksa dansa bareng dan latihan macem bangsawan, build up dari sebelum dansa sampai ke dansa itu gemesin banget, so sweet, sumpah manis banget. Apalagi tuh kan pas Fern gugup pas lagi dansa gitu, Stark itu kayak mandu Fern biar gak gugup gitu, dan Fern senyum gitu ngeliatin Stark. Lebih lagi ditambah animasi dansanya itu yang bagus banget. Salut gue ke animator di bagian ini Hendra. Terus ya buat karakter sampingan, obviously gue harus mention Yubel. Yubel ini karakter sampingan favorit gue di series Frieren, sumpah, karena itulah gila aja dia. Gue suka sama backstory Yubel dan Sense pas ujian mage sebelumnya. Momen flashback Yubel sama Sense ini nunjukin kegilaan Yubel dengan keren banget. Apalagi pas scene meja itu, suasana itu tegang banget pas Yubel megang gunting ke arahnya Sense, yang pas itu Yubel lagi cerita tentang asal usul sihirnya yang dia ngambil inspirasi pas ngelihat kakaknya itu gunting kain. Yang ujungnya ya gue akuin gue suka banget sama Yubel. Gue udah ngomong lagi dan gue nggak ada capek-capek ngomong gue suka sama Yubel gitu. Dan ini mungkin kayaknya rasanya orang-orang yang ngejadiin apa tuh Oji Fushiguro ataupun Hisoka jadi host bandonya gitu. Anyway, momen favorit gue lainnya gitu pas scene dramanya adalah momen pas Serie ngomong sama Frieren yang terus ada bayangan bocah Flame lewat. Di sini tuh gue suka pas Frieren sama Serie itu ngomong gitu, dialog perbedaan prinsip antara Serie sama Frieren tentang sihir itu kayak gimana sih, kontras banget gitu. Serie berpendapat kalau sihir itu alat lah, dan Frieren itu beranggapan belajar dan mengejar sihir adalah suatu hal yang indah gitu loh. Ngomongin momen favorit, gue saatnya nyorot action gini. Kalau ngomongin momen action, obviously gue bakal nyorot animasi ya, dan gue suka banget gitu sama animasi action yang ada di anime ini. Yang pertama gue mau highlight momen pas Fern vs Lucter diikutin Stark vs Linia. Ini di episode yang sama dan adegannya itu saling bergantian satu sama lain. Secara teknik animasi ini keren banget sumpah. Pas bagian Fern vs Lucter banyak banget pergerakan kamera yang keren, dan background animationnya misalnya itu keren banget. Dan di bagian Stark sama Linia juga kurang lebih sama. Kan bedanya Stark vs Linia kan hitungannya gelutnya pakai senjata gitu, bukan adu sihir langsung yang keluarin partikel magic atau apa gitu, efek-efek itu kayak Fern sama Lucter. Gue juga gak mau ngelupain tiba-tiba ada ledakan kayak kembang api, itu gila banget sumpah. Terus momen action lainnya yang gue suka adalah pas Frieren ngancurin barrier pas ujian mage. Gue gak tahu sih ini momen action atau enggak, tapi gue selipin di sini aja, suka-suka gue, konten gue keren banget sumpah. Animasi ngancurin barrier kayak pas di tangan Frieren itu kayak efeknya glitch gitu. Terus pas barrier itu dihancurkan beneran bikin merinding, dan gue suka banget pas momen barrier itu sedang proses dihancurin yang jadi warna-warni sebelum barrier itu akhirnya pecah. Itu keren banget. Selanjutnya action favorit gue adalah Yubel yang dibantulan ngelawan klon Yubel. Gue suka banget pas scene Glut ini diawali dengan background animation yang keren, terus adu sihir, adu senjata, ditambah ganti POV ke first person yang keren banget. Dan gue suka sih pas bagian mata ngezoom ini. Ya momennya itu diakhiri pas klonnya Lan yang lainnya muncul, dan gue suka banget sama Yubel. Udah gitu aja. Akhir momen action yang mantap banget itu pas Frieren dibantu Fern buat ngelawan klon Frieren. Animasi itu keren banget di dua episode yang berbeda ini, dan ngebikin gue terpukau banget pas nonton di bagian ini. Mau animasi apa aja yang ada di situ bagus banget. Lu punya efek animation yang mantap, punya background animation yang keren, semuanya gila banget pas bagian Frieren versus Frieren ini dari awal sampai akhir di dua episode yang berbeda. Ini beneran melebihi ekspektasi gue sebagai pembaca manga. Ini juga setahu gue fightnya diperpanjang karena di manga sebenarnya
gak sebanyak ini adegan gelutnya. Jadi ya intinya gue kenyang banget sama animasi yang keren banget di bagian ini dari awal sampai akhir. Beneran puncak TV anime buat gue pribadi secara kualitas Frieren ini. Frieren bagi gue adalah anime yang sempurna, adaptasi anime yang sempurna dengan rating 10 dari 10. Aspek cerita buat gue pribadi gue suka banget. Buat anime 2 core dengan total 28 episode, dari segi produksi secara objektif Frieren ini emang all timer banget. Dikit banget dan kecil banget momen dimana gue ngerasa ini episode yang punya kualitas animasi yang buruk, punya kualitas apapun yang buruk itu. Jadi ya kalau ngeliat secara objektif dari teknis produksi, ini Frieren adalah gila. Cuma kalau misalnya cerita itu subjektif, terserah lu gimana. Gak ada indikator yang buat nentuin cerita ini gimana bakal bisa jadi objektif gitu. Selalu pada kalau cerita, tapi kalau misalnya secara produksi kayak animasi dan lain secara objektif bagus banget Frieren. Buat anime 2 core gak ada turun-turunnya. Selain itu buat gue pribadi sebagai pembaca manga, anime Frieren ini banyak nge-upgrade hal yang udah ada di manga menjadi jauh lebih enjoyable, jauh lebih gila, jauh lebih keren. Kayak Frieren kalau lu baca manganya, panelingnya tuh simple banget most of the time. Bukan manga yang banyak paneling kompleks. Nah di anime itu ngebikin panel manga yang ada di situ yang simpel menjadi lebih gila. Mungkin ini juga ciri khas director seriesnya gitu kayak Ichiro Saito. Karena kalau lu ngelihat track record ya, dia kan sebelumnya ngerjain anime Bocchi the Rock, itu adaptasi dari manga Yonkoma yang panelingnya juga simpel. Tapi pas lu lihat animenya tuh, paneling yang simpel yang ada di manga itu jauh lebih gila. Tentu aja di Frieren ya di beberapa aspek dibantu sama action yang megang actionnya gitu, animator action. Kalau gua kayak Ichiro Saito ini buat bagian action not his strongest suits gitu loh. Tapi gue nggak tahu ya, ini setahu gue aja. Kalau ada yang lebih ngerti tentang dunia animator, koreksi gue di bagian ini. Terus lagi nekenin sebagai pembaca manga, gue tahu series Frieren ini series yang banyak bacotnya. Ada action, tapi actionnya itu ada bonus doang. Gue tuh punya ekspektasi kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya actionnya itu bukan jadi fokus utama, tapi fokus ke bagian dialog sama hubungan antar karakter ya, karena itu daya tarik utama Frieren buat gue pribadi. Ternyata ya mau pas bagian drama slice of life yang banyak bacotnya, ataupun pas bagian action gelut, Sakuga fast flashy, gak ada kompromi sama sekali. Gak ada satu hal yang harus dikorbanin biar hal lainnya lebih bagus. Segala aspek diusahakan dibikin all out. Terakhir ya, ini sebagai orang yang suka ini series, sebagai fans ini series, ini adalah adaptasi anime all timer. Ini adalah anime terkeren beberapa tahun ke belakang ini, dan mungkin beberapa tahun ke depan masih jadi salah satu anime yang paling keren. Ini adalah anime yang sempurna. Ini adalah anime yang bagi gue adalah definisi puncak fiksi, puncak TV anime, puncak animasi atau apapun itu. Dan bagi gue ini adalah anime dengan rating 10 dari 10.